Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh kerangka perangkat ajar dalam kegiatan belajar berbasis literasi dan numerasi sebagai implementasi literasi dan numerasi dalam program Merdeka Belajar. Nah, di sini sudah ada contoh kerangka perangkat ajarnya. Kita mengambil tema diriku, subtema keluarga, ada di kelas 1, tema 1, subtema 1. Di sini sudah lengkap topiknya apa, pemahaman bermaknanya apa, dan lain sebagainya sampai tujuan pembelajarannya. Nah, topiknya ini tentang anggota keluarga, rutinitas harian, aktivitas yang menyenangkan, dan sebagainya. Nah, pemahaman bermaknanya di sini. Jadi nanti peserta didik akan memahami ini. Pertanyaan pemantiknya yang membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik ini dan produk yang akan dihasilkan peserta didik ini, yakni membuat sambal yang disukai keluarga dalam bentuk sederhana. Jadi ini sudah masuk literasinya. Jadi siswa dilatih membaca, menulis, menyimak, menutur, dan lain sebagainya di sini di kegiatan pembelajarannya. Setelah itu hasil atau pelajaran yang didapat oleh siswa kemudian diaplikasikan langsung secara lebih kontekstual. Nah, di sini kosakata barunya nanti siswa juga menuliskan 2 kosakata baru. Alokasi waktunya minggu pertama. Jadi ini kerangka perangkat ajarnya dalam waktu seminggu. Dan tujuan pembelajarannya juga ada 5 tujuan pembelajaran seperti ini. Nah, kerangka perangkat ajar ini bisa dilihat di makalah kelompok kami. Dan sebenarnya untuk perangkat ajar akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok 7. Nah, jadi ini hanya contoh saja pengimplementasian perangkat ajar dalam kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi. Seperti itu. Di sini juga peserta didik, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyimak dengan seksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan mulai dari jenjang ABC. Nah, tentunya di materi sebelumnya menyimak adalah salah satu latihan berbasis literasi, menyimak. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami 2 kata-kata baru. Ya, ini juga termasuk menyimak. Peserta mampu membuat simpulan. Nah, ini menyimak juga menulis ya, menulis dan menjawab pertanyaan. Berarti juga kalau lisan yang menutur. Lalu peserta didik mampu menceritakan ulang sebuah cerita dan pengalaman. Ini latihan menutur. Tentunya sebelum menceritakan ulang, peserta didik harusnya membaca terlebih dahulu. Nah, itu masuk latihan membaca. Peserta didik mampu mengekspresikan ide dan pengalaman melalui gambar. Ya, ini termasuk juga menutur. Jadi di sini sudah ada pelatihan berbasis literasinya. Ada menutur, ada menyimak, tadi ada menulis dan juga ada membaca. Nah, ini contohnya. Lalu ada pula berbasis numerasi. Numerasi ini terkait dengan penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sama, ini tema diriku, subtema keluarga seperti tadi. Nah, topiknya ini, produknya ini. Jadi, numerasi dan literasi ini diterapkan secara berdampingan, tidak terpisah-pisah. Ya, seperti itu. Lalu, di tujuan pembelajarannya ini tentunya berbasis numerasi juga. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi bilangan di rumah, menghitung, mengetahui banyak benda, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk pelatihan berhitung ya dalam pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Ada di makalah kelompok kami poin C. Peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan satuan baku dan tidak baku. Ya, ini juga menghitung. Yang A ini selain menghitung dia juga ada mindset digital ya. Seperti itu. Jadi 66-nya latihan yang harus dilakukan siswa dalam kegiatan berbasis literasi dan numerasi sudah jelas ada di contoh kerangka perangkat ajar yang kami sajikan. Tadi kerangka perangkat ajar, sekarang kami memberikan contoh pola kegiatan pembelajaran mingguan literasi dari mulai hari pertama sampai hari ke-6. Kegiatannya ada pesan pagi, ini menyimak ya.
dilatih menyimak, membaca interaktif dilatih membaca mandiri juga, membaca terbimbing, menulis dilatih menulis, baca 5 kata dilatih menutur. Jadi pelatihannya semuanya masuk di sana, menutur, menyimak, menulis, membaca. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sini. Dia menggunakan buku bacaan apa saja, detailnya seperti apa, materi yang akan disampaikan juga seperti apa. Sampai pembelajaran yang ke-6. Nah, di hari yang ke-6 ini, pembelajaran yang ke-6, siswa juga diharapkan bisa membuat sebuah produk. Produknya itu ya kontekstual, sesuai dengan konsep dari literasi dan numerasi sendiri. Seperti ini, literasi, pembelajaran mingguan literasinya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Lalu contoh pola kegiatan pembelajaran mingguan yang numerasi. Nah, sama tema diriku, subtema keluarga, tapi ini numerasinya sengaja kami pisah agar lebih jelas. Tapi sebenarnya dalam penerapannya literasi dan numerasi itu dijalankan secara berdampingan. Nah, ini ada kegiatannya. Kegiatannya itu apa saja? Ada intuisi bilangan, konsep matematika, eksplorasi matematika, latihan dan refleksi. Di sini juga ada kemampuan berhitungnya ya. Jadi eksplorasi matematika dia tentu saja berhitung, dan juga ada mensa digital, numerasi digitalnya. Ya, seperti itu. Ini contoh pola kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi tema 1, subtema 1. Kemudian kami juga memberikan contoh proyek mingguan terintegrasi literasi dan numerasi, di mana kami mengcombine dengan model PJBL, Project Based Learning. Ini lebih lengkap lagi, ada kegiatan-kegiatan pembelajarannya secara detail. Jadi kami mengambil topik panas dan perpindahannya, itu KD IPA. Tentunya ini di kelas tinggi, perpindahan kalor itu ada di kelas 4 atau 5. Jadi KD-nya ini. Lalu tahapan project based learning-nya. Tahap 1, project based learning itu memunculkan pertanyaan dan permasalahan yang ada. Jadi di desain pembelajaran ini, di manakah letak literasi dan numerasinya? Nah, di tahap 1 biasa guru menstimulasi peserta didik menyimak ya. Kemudian guru dapat menampilkan gambar, tayangan video, artikel, mengajak peserta didik mengamati objek tertentu. Ini bisa dimasukkan ke mindset digital, literasi dan numerasi digital. Lalu disediakan kemudian gurunya menyediakan gambar pisang yang sedang terkena matahari, atau cahaya matahari yang sedang merambat lurus, atau gambar-gambar yang sesuai dengan topik. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat pertanyaan yang menantang terhadap permasalahan itu dengan menggunakan kata kunci kalor, panas, dan pisang, disesuaikan dengan gambar. Ini bisa dimasukkan ke pelatihan menutur, atau jika teknisnya itu disuruh menulis, tapi menulis. Misalnya siswa membuat pertanyaan seperti ini. Jadi ada berpikir kritisnya juga. Lalu seperti biasa tahap satunya seperti ini, memunculkan pertanyaan dari permasalahan yang ada. Jadi diberi permasalahan terlebih dahulu, lalu merencanakan proyek. Nah, merencanakan proyek ini perencanaannya dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Menentukan kegiatan apa, kemudian guru mengarahkan kegiatan mencangkup literasi dan numerasi. Nah, literasi dan numerasinya ada di sini. Literasinya ada di mana? Literasi sains ya. Jadi guru mengarahkan peserta didik untuk menerapkan pemanfaatan kalor melalui cara radiasi pada pembuatan makanan sehat dan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh guru, yang sudah disimak oleh siswa, itu kemudian digunakan siswa untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, atau digunakan siswa untuk dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep literasinya masuk. Yang kedua, numerasi. Guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan pengamatan terhadap percobaan lama waktu penyinaran terhadap kekerasan pisang atau warna pisang.
Jadi melalui kegiatan pengamatan, nah numerasinya masuk. Yang kedua, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat tabel hasil pengamatan dan pengolahan data menggunakan diagram batang atau grafik. Jadi itu mengapa, seperti yang saya katakan tadi, dalam satu kegiatan pembelajaran, literasi dan numerasi ini bisa dilakukan dalam satu kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Setelah literasinya masuk, kemudian numerasinya disisipkan. Itu bisa. Ketiga, baru sesuai dengan sintaksnya PJBL, yang tahap ketiganya menyusun jadwal aktivitas proyek. Ya, seperti biasa, membuat jadwal aktivitas dan membuat timeline sesuai dengan tahap-tahapan tadi. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Nah, teknisnya terserah, bebas. Seperti ini jika di contoh kami. Yang kelima, menilai hasil proyek atau produknya. Kemudian guru menilai produknya. Yang keenam, baru guru mengevaluasi. Nah, tentunya di kegiatan pembelajaran ini ada pelatihan seperti membaca, menulis, menutur, menyimak, menghitung, dan lain sebagainya. Seperti ini, guru memberikan kesempatan mengungkapkan perasaan dan pengalaman selama menyelesaikan proyek. Ini juga bisa dikategorikan pelatihan menutur. Lalu yang ini memberikan kesempatan mengomunikasikan juga menutur. Lalu jika ada permasalahan ya, guru mengawasi pembuatan timeline. Timeline itu masuk ke kegiatan menulis ya, menulis perencanaan. Ya, ini literasi dan numerasinya, menjawab pertanyaan. Oke, nah seperti itu. Jadi demikian contoh kerangka perangkat ajar dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi sesuai dengan amanat program Merdeka Belajar dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.